Belajar cara menyenangkanku. Bab 51. Melihat Yuki menundukkan kepala dan tidak berbicara, Raihan membenarkan tebakannya sendiri. Berbalik sambil merenggut dagu Yuki. "Hei wanita murahan, apa kamu lupa aku adalah tuan emasmu? Kehidupan ayahmu ada di tanganku. Jika aku bilang tidak bisa, tidak akan ada satu rumah sakit yang berani merawat ayahmu." Yuki terkejut. Raihan memang sangat mengerti titik lemahnya. Dengan mata panik, Yuki memohon untuk yang pertama kalinya. "Tolong, selamatkan ayahku." Suaranya lembut, membuat orang tidak tega untuk menolaknya. Raihan tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa menolak permintaan dari Yuki. Dia membenci hatinya yang terlalu lembut. Dia menarik rambut Yuki ke wajahnya, sampai-sampai hampir menempel dengan wajahnya sendiri. Lalu berkata dengan dingin, "Menolong ayahmu tentu saja boleh. Tetapi mulai hari ini, kamu adalah pelayanku yang paling tercela. Pelajarilah cara untuk menyenangkanku," kata Raihan. "Baiklah, Presdir." Suara Yuki yang terdengar datar, seperti tertimbun debu yang tebal. Nampak bibir Raihan menyeringai bangga. Pandangannya menyapu kepala Yuki. Dia berdiri. Sosok tingginya membawa suasana dingin, membuat Yuki merasa sangat tertekan. Raihan tidak lagi menatap Yuki. Dia berjalan menuju kamar tidur. Langkahnya berat. Sesampainya di pintu kamar tidur, dia berbalik melihat Yuki yang berdiri termenung di tempat, lalu berkata dengan suara dingin, "Apa yang kau renungkan? Aku lapar. Cepat buatkan cemilan untukku." Sampai Raihan menutup pintu kamarnya, Yuki baru menghembuskan napasnya. Lega rasanya. Badannya kekurangan tenaga, mual. Sepertinya mulai mengalami reaksi kehamilan. Sekarang dia sangat takut terhadap Raihan. Entah mengapa, melihat pandangannya yang haus darah, terhadap perasaan yang susah untuk dijelaskan di dalam hatinya. Dia berpindah satu langkah untuk menuang air, meneguknya sedikit, memaksakan untuk minum air sampai habis. Dia lapar sampai menimbulkan suara gaduh dalam perutnya. Lapar dan mual. Perasaan ini sangatlah buruk. Yuki mencari roti dari lemari dan makan beberapa suap. Dia masih merasa tidak nyaman. Kepalanya sangat sakit. Tetapi mengingat perintah dari Raihan, dia segera bergegas menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Yuki mencampur beras dan ketan, memasaknya menjadi sepanci bubur ketan yang wangi. Dia menyiapkan pula mahoni Cina yang dipotong renyah, garam ditambahkan cuka, menjadi semangkuk salad yang segar. Karena tidak tahu selera Raihan, dia juga membuat sebuah sandwich dan menggoreng 2 telur dadar. Makanan sudah siap, namun Yuki tidak memiliki nafsu makan, bahkan ingin muntah karena mencium aroma makanan yang barusan dibuatnya. Yuki mengetuk pintu kamar Raihan, katanya dengan lembut, "Makanan sudah siap, ayo makan."
Tidak ada jawaban. Dia memutuskan untuk mengetuknya sekali lagi, baru kembali ke kamarnya untuk istirahat. Yuki roboh di kasur yang lembut. Selimut sutra yang hangat melicinkan lonjakan mual di dalam perutnya. Lampu tidur di dekat bantal memberikan pancaran cahaya kuning yang hangat. Wallpaper ditempel di dinding kamar memberikan keheningan yang menenteramkan hati. Keesokan paginya, kepala Yuki masih pusing, tetapi dia masih bersikeras menuju dapur untuk membuat sarapan. Cemilan yang dibuatnya semalam sudah tidak ada. Hanya ada piring yang terlempar sembarangan. Dia pun bergegas membereskan meja. Membuat sarapan yang mewah lalu dihangatkan dalam panci sambil menunggu Rehan bangun. Sarapan sudah dihangatkan berkali-kali. Rehan baru keluar dari kamar tidurnya, melihat Yuki yang cuek bagaikan es. Yuki segera meletakkan sarapan di atas meja, menyiapkan bubur, mencoba untuk tersenyum pada Rehan. Nampak jelas senyumnya sangat kaku dan dibuat-buat. Hari ini aku memasak bubur daging dan jamur. Rehan tidak mengatakan apa-apa, lalu duduk di meja, mengambil semangkuk bubur di meja, lalu makan perlahan dengan sendok. Gerakannya elegan dan santai. Dia menyuruh Yuki untuk menambahkan makanan untuknya. Namun Rehan tidak melihat Yuki sedikit pun.